konten Carwi sedang naik daun, sedang viral-viralnya di media sosial. Lembaga adat Elkam Sumatera Barat segera memperkarakan masalah ini karena apa yang dilakukan telah melecehkan adat dan budaya. Perbuatan mereka juga sudah melanggar Undang-Undang ITE. Konten Carwi membuat risau masyarakat, khususnya orang Minang. Beberapa di antaranya menyampaikan tentang konten Carwi yang terus membabi buta di media sosial ini. Carwi adalah kata-kata kasar, kata-kata kotor. Biasanya kata yang dilontarkan berupa nama-nama binatang, atau yang lebih parah sampai menyebut-nyebut istilah pada alat kelamin. Woi, gawat ya. Mereka tak sendiri. Ada juga yang membela. Kata mereka, Carwi adalah ekspresi diri. Hehehe. Apa memang seperti itu? Jangan disamaratakan ya. Kalaupun dikatakan ekspresi diri, mari kita lihat dan merasakan pinggiran kain masing-masing. Carwi mungkin hanya ada pada dua situasi. Pertama, ketika kemarahan sudah sangat memuncak, akan tetapi tetap tidak bisa diterima oleh orang yang mendengarnya. Tidak semua orang pula yang memuncak kemarahannya lalu melampiaskan dengan kata-kata Carwi tersebut. Kedua, bahasa pergaulan sama besar. Ini yang selalu disebut orang, bahasa sama besar. Tapi mungkin ini pula yang disebut dengan istilah habis gali dek gali tiak. Yang maksudnya adalah tidak ada lagi rasa geli karena sudah keseringan digelitiki. Akan tetapi, situasinya akan menjadi lain jika dalam pergaulan sama besar itu sudah terbiasa dengan Carwi, lalu bercampur dengan orang yang lebih kecil atau lebih besar. Situasinya pasti akan berubah. Biasanya, sulit keluar kata Carwi tersebut. Kalaupun ada yang keluar, maka langsung dicap sebagai orang yang tidak beretika. Banyak konten kreator dan masyarakat yang menyampaikan kerisauan itu. Kemudian semakin mengemuka ketika seorang konten kreator, Udario, menyuarakan kerisauan tersebut. Bak Gayung bersambut. Suaranya didengar banyak orang. Hingga kemudian sampai kepada Ketua Elkam Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuk Nansati. Pucuk pimpinan adat alam Minangkabau tersebut kemudian merespon. Tak hanya soal Carwi, tapi disigi juga segera konten lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, khususnya norma adat, kesusilaan, dan agama. Hop, apa yang dicari mulai menemukan titik terang. Sebuah tim sudah membongkar banyak file yang ada hubungannya dengan tradisi adat Minang yang kemudian disalahgunakan atau tidak digunakan pada tempatnya. Selain konten Carwi, ada juga konten kesusilaan yang melanggar nilai-nilai orang Minang. Ada konten yang buka-bukaan, mempertontonkan aurat. Satu persatu disigi dengan sangat rapi. Ada juga yang kemudian mengeksploitasi anak. Parahnya, anak melawan pada orang tua dengan Carwi juga. Onde mande. Semuanya menggunakan identitas sebagai orang Minang, akan tetapi yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah menjadi darah daging di negeri yang berfalsafahkan adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabulah. Tapi kalau dipikir-pikir, kok Elkam Sumatera Barat yang notabene lembaga adat yang dihuni oleh para nenek mama justru hendak memperkarakan anak kemenakannya? Bukankah secara hakikat mama membela kemenakan? Ini, simak apa yang disampaikan oleh Fauzi Bahar. Ya, kita menghimpun siapa-siapa yang keterlaluan konten-kontennya untuk kita laporkan secara resmi kepada polisian.
kita dah siapkan hukum-hukum, undang-undang yang terlanggar oleh mereka. Dan itu saya sangat serius melaporkan ini kepada Polda Sumbar supaya tidak berkelanjutan kisah ini. Kalau saya Minangkabau yang dicederai dengan begini tidak bisa dikurskan kerugian kita. Kalau kemarin kita gempa 2009 kerugian 9 triliun gitu. Kalau ini melebihi, ya. Apalagi menjalar kepada anak-anak yang jangan sampai habis gali di galitik, ya. Galitik, dia galitik terus ndak gali lah dah. Mendengar carut itu tidak lagi sama dia. Tidak satu hal yang menyumbat pikiran dia. Dan itu ini tidak boleh dibiarkan. Memang kita hidup di penghujung tahun, di penghujung zaman ini ya, bahwa ya namanya dajjal itu dengan bentuk menjelma seperti kegiatan-kegiatan yang di luar dugaan. Dari dulu nggak pernah terbayang oleh saya terjadi seperti ini, ya. Tapi ini melebihi mencederai Minangkabau, baik di perantauan maupun di ranah sendiri. Tidak ada satupun tokoh-tokoh Minang yang menyetujui seperti ini, ya. Karena cari itu adalah luapan kejengkelan, kemarahan ataupun di luar norma-norma yang kita pahami bersama, di luar ketentuan adat kita. Saya berharap ini tidak berkelanjutan, tapi yang sudah melakukan ini, yang kemarin saya ingatkan, mereka menganggap bahwa saya gertak-gertak tok katanya kan. Tidak gertak, serius ini saya laporkan, ya. Saya sedang membentuk timnya. Pak, ini kan konteksnya ada dua, artinya konteksnya ada dua nih Pak. Dari perkataan satu, yang perkataan pelecehan, perkataan kasar, kemudian juga ada perbuatan. Apakah keduanya juga masuk dalam laporan kita? Oh iya, apa saja yang kira-kira akan menjadikan sebuah bentuk, apakah perkataan atau perbuatan, kedua-duanya mempunyai tersangkut hukum. Itu apa saja yang mencederai tentang adat budaya Minangkabau ini akan kita laporkan. Ya. Artinya kita melihat peringatan kita selama ini tidak diindahkan. Iya, dan bukan tidak diindahkan. Dia menganggap kita ini gertak-gertak tok. Harus kita laporkan. Kapan rencananya Pak? Segera mungkin. Segera mungkin kita sedang menyiapkan undang-undang yang menyangkut hal itu. Tim ini sudah saya bentuk untuk melaporkan kepada Polda Sumatera Barat. Para pendukung konten cari ada juga yang berdalih kata-kata yang mereka lontarkan dianggap cari bagi orang Minang, tetapi bermakna lain bagi orang lain, sehingga mereka menyebutnya tidak bisa dituduhkan begitu saja. Dari sisi syariat, ekspresi namanya tadi, ekspresi dari seni itu boleh, hanya saja tetap dalam tataran yang sudah digariskan. Kita, apalagi kita di Minang, di samping kita memegang falsafah utama adat basandi, syarat-syarat basandi kita buat, ya mengaku adat syarat mengatur adat memakai, kan seperti itu. Syarat mengatur adat memakai, maka apa yang dikatakan syarat itulah yang dipakai adat, ya itu yang dipakai adat, itulah yang masuk ke dalam adat itu, adat ketimuran kita sebagai orang Minangkabau. Nah, termasuk juga dalam babicaru, dalam mengecek. Nah, di Minang ada istilah katuna nampe, ada kemudian sumbang kece. Sumbang kece itu ketika berbicara mengecek yang keluar dari tatanan syariat dan tatanan adat, termasuk di antaranya bacaru. Itulah sumbang dalam adat. Nah, ini walaupun mungkinnya membahaskan itu ekspresi seni segala macam, tapi ketika keluar dari tatanan adat lah masuk sumbang. Nah, sementara awak berada di Minang, ya yo terlepas tadi misalnya tadi awak kan berbeda satu daerah dengan daerah lain, tapi yang tetap yang kita pegang itu kan Minang. Kita orang Minang, kita pakai adat Minang, pakai cari Minang. Kalau pakai cari Minang, itulah sumbang di dalam Minang. Itu kesalahannya. Berarti tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir. Dan tidak bisa dikatakan di daerah lain lain maknanya. Nah, tidak bisa karena awak tinggalnya di Minang.
Ya, karena awak tinggal di Minang, apalagi awak orang asli Minang, maka pakai adat Minang, maka carui walaupun di daerah lain itu bukan carui, tapi kalau di Minang itu carui kata-kata kotor, tetap itu melanggar adat ketimuran, adat Minangkabau. Oke, nanti itu. Maka ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan berbicara dengan dengan ucapan-ucapan yang akan membuat engkau menyesal kemudian. Di ayat lain itu sabda Rasulullah. Di ayat lain kemudian Allah mengingatkan, wailul likulli humazatil lumazah. Wahil itu ancaman besar, neraka kata Imam Ibnu Katsir bagi orang yang humazah wal lumazah. Humazah itu orang yang menunjukkan kesombongannya dengan gestur, dengan mimik. Sedangkan lumazah menunjukkan kesombongan atau ketidak sopanannya dengan ucapan-ucapannya. Maka jaga ucapan kita. Apalagi kita sebagai orang Minangkabau, maka bagi saudara-saudaraku yang berada di Minangkabau, yang berasal dari Minangkabau, mari kita jaga adat-adat ketimuran, adat-adat Minangkabau. Kita pegang teguh falsafah adat Minangkabau, syarak mengatur adat memakai, adat basandi syarak basandi kitabullah. Insya Allah kita sukses bersama, dan kami doakan saudara-saudara kami, mari insya Allah sukses, tapi tetap dengan memegang prinsip-prinsip agama dan adat yang kita pegang. Cari di media sosial yang dibidik oleh Elkam Sumatera Barat untuk dilaporkan secara hukum hanya satu dari sejumlah konten yang bertentangan dengan nilai. Pintu masuknya sangat banyak. Ada pasal yang terlanggar dari aktivitas mereka. Kalau tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya di pasal 45 junto pasal 27. Jadi mereka harus mengetahui ya konsekuensi perbuatannya, karena mereka dengan sengaja menyebarluaskan konten yang bermuatan cari-cari tadi. Nah, kalau kita definisikan cari itu jelas suatu perbuatan yang dengan sengaja melanggar kesusilaan. Ancamannya 6 tahun penjara, Pak. Jadi dengan telah tersebar luasnya ini, terus hebohnya publik, konsekuensinya harus secara hukum. Jadi kita berharap ya polisi kalau sudah ada laporan segera meresponin, jangan sampai kegaduhan makin luas itu aja. Nah, sementara kan kita sebelumnya menunggu laporan dari masyarakat ini, meskipun tidak dilaporkan juga bisa. Nah, sekarang sudah ada lembaga adat yang melaporkan, komentarnya, Bang. Nah, dengan adanya sudah ada laporan dari lembaga adat, Elkam, ini kan sudah representasi dari perwakilan masyarakat adat Minangkabau. Jadi kalau sudah Elkam yang bergerak, bertindak, ini artinya sudah bukan main-main lagi. Udah kepentingan publik ini yang terganggu, dan tidak ada alasan untuk tidak direspon cepat dengan tindakan itu. Pasalnya nanti apa yang mungkin dilaporkan ini? Pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, karena dengan sengaja menyebarluaskan konten melanggar kesusilaan. Jadi jangan dianggap melanggar kesusilaan ini orang yang, mohon maaf ya, yang mungkin wanita tunasusila apa juga, tapi cari-cari di muka publik itu melanggar kesusilaan, karena standar kesusilaan kita ini kan kesopanan, adat, istiadat, budaya. Jadi orang cari-cari ini nggak ada pembenaran satupun. Perbuatan mereka melanggar pasal 27 junto 45 di Undang-Undang ITE karena telah meresahkan masyarakat. Ini bagian dari pelanggaran dari kesusilaan yang diatur undang-undang. Laporan dari Elkam merupakan representasi perwakilan masyarakat adat karena perbuatan ini mengganggu kepentingan publik. Pelanggaran dari pasal tersebut ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Catat ya, 6 tahun penjara ancaman hukumannya. Salah satu buah dari upaya mengingatkan masyarakat, khususnya ajakan stop konten carui, seorang konten kreator justru mendapatkan serangan balik. Ia juga dihubungi melalui kontak seluler. Ia dimaki dan dipecaruian dan diiringin dengan ancaman. Bang, terkait apa nih Bang? Ini kan kita salah satu konten kreator yang menolak normalisasi cari. Sejauh ini ada nggak semacam intimidasi atau apa ke akun kita atau secara pribadi itu langsung gitu? Intimidasi pasti ada. Setiap pergerakan yang kita mulai pasti ada pro dan kontra. Jadi ada yang secara langsung, ada juga yang sindir-sindir di media sosial. Tapi kita tidak menghiraukan itu. Selagi kita mengingatkan yang benar, kita akan begitu terus. Kita komit mendorong untuk ini ya, penolakan normalisasi cari. Ya.
Menghadapi masalah yang menimpa, Udario mengaku tidak gentar. Ia akan terus menyuarakan dan menyampaikan ajakan stop konten cari dan asusila di ranah publik media sosial. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.